Al-Qur'an, Allah ngajari Quran. Allah berfirman, kalau ingin saya berikan rahmat kepadamu sampai mati, sampai masuk surga, rasakan saya sebagai guru Quran. Bisa enggak? Ya harus bisa. Ya Allah, saya baca Quran enggak bisa. Ya jauh kamu enggak belajar bahasa Arab. Tapi ketika kamu tidak belajar bahasa Arab, kan saya tunjukkan kamu ada manusia-manusia yang bisa menerjemahkan Quran. Penerjemahan Quran itu sudah ditasyah oleh Majelis Ulama belum? Seluruh Quran itu yang diterjemahkan sudah ditasyah belum oleh Majelis Ulama? Sudah. Jadi seluruh terjemahan Quran itu mesti pas dengan Qurannya. Rasakan Allah sebagai pengajar, kamu sebagai pengajar itu. Allah itu berikan dari ayat pertama, surat pertama sampai surat terakhir seluruh kehidupan kita itu diajari oleh Allah. Sayangnya kita tuh malas belajar Quran di rumah, hanya datang ke pengajian. Pengajian kan nggak lucu ya, nggak mau. Mulai kan susah tuh. Itu kapan kita dapatkan isi Quran? Nah, ini buat anak-anak semua ya. Jadi guru. Kemudian kita katakan, ya Allah saya belajar Quran susah. Kamu ngecek saya. Yang buat Quran itu saya. Alamal Quran. Saya itu bukan hanya ngajar, tanyakan pada guru. Kalau ngajar bahasa Indonesia, bukunya dari mana? Yang ngajar, yang buat guru, yang buat bukunya gurunya bukan? Bukan. Kan gitu. Guru, orang yang membuat buku bahasa Indonesia, dia yang ngarang apa enggak? Dia ada timnya yang membuat, tim pembuat kurikulum kan gitu kan. Nanti kemudian ada penulis sendiri. Kalau Quran tidak, Quran itu datang dari Allah, urutannya yang buat juga Allah. Kok masih kita tidak paham tuh yang salah siapa? Ada guru ngajar muridnya tidak bisa nangkep tuh yang salah siapa? Salah gurunya. Guru dimanapun itu kalau muridnya salah dimarahin berarti yang salah gurunya. Dimanapun juga guru ngajar kok anak tidak bisa itu yang salah gurunya. Kenapa jadi guru? Tidak usah jadi guru, jadi jangan tidak akan salah. Aku kok ngajar bocah ora iso bocah beli. Sing beli dengan Pak Guru, sing ini beli dengan guru-guru. Anda itu diserahi murid ya sudah diselesaikan. Kalau tidak ingin punya masalah terhadap anak, jangan jadi. Kalau tidak ingin mempunyai masalah terhadap anak sendiri, ya jangan punya anak. Tidak ingin punya masalah dengan suami, tidak usah punya suami. Tidak ingin sakit kepala, tidak usah punya kepala. Salahnya sendiri punya kaki, jadi kesandung. Coba tidak pernah punya kaki, pernah kesandung. Aku larang tuh, salah dia tuh. Cabut ya, kan gitu kan. Pakai gigi palsu. Ketika pakai gigi palsu nggak bisa makan dodol, karena orang mendadak ucul kan gitu kan. Itu susah. Segala sesuatu ada rezeki. Saya ulangi lagi terus. Ar-Rahman Al-Amal Quran. Ketika kita tidak bisa belajar Quran, Allah tanya sama kita, yang buat Quran saya loh. Kamu ngecek saya. Kholaqal yang buat kamu juga saya. Saya yang buat Quran, saya buat kamu. Kok bisa Quran tidak bisa kamu pahami? Kenapa kamu harus banyak tanya pada gurumu? Kenapa tidak kamu tanya gurumu bagaimana memahami Quran? Kan begitu. Sehingga di rumah kita bisa belajar memahami Quran, tidak paham tanya lagi pada guru. Bukan tanya isinya, tanya cara memahami. Kemudian kita masih ragu. Kamu percaya enggak bahwa Quran itu saya yang buat, kamu saya yang buat? Saya cocokkan antara kamu dengan Quran. Ya Allah, adalah waktunya. Tinggi aku ya. Saya beritahu namanya. Asyamsu. Terus kan Asyamsu wal qamaru. Langit, matahari dan bulan itu saya yang buat dengan perhitungan kata Allah. Bisa kamu rasakan nggak nikmatnya sinar matahari? Bisa kan? Untuk jemur bisa kan? Kenapa kamu bisa mengambil manfaatnya sinar matahari, tapi kamu tidak bisa mengambil manfaatnya Quran? Ada apa? Quran itu untuk kamu, matahari juga untuk kamu. Kamu bisa mengambil manfaat matahari, tapi kenapa kamu tidak bisa mengambil manfaatnya Quran? Sebelum kamu pokoknya. Kan Allah tanya gitu. Kemudian ayat berikutnya apa? An-Najmu wasyajari yasjudan. Pohon-pohonan itu semua tunduk pada Allah. Pohon durian keluar durian, pohon jeruk keluar jeruk. Ada pohon
apokat keluar jeruk? Tidak ada. Dan itu bisa dimakan oleh kita apa enggak? Rasanya enak enggak? Enak. Allah akan tanya sama kita, kok iso ngerasa kayak enak durian, enak apokat, kok iso ngerasa kayak Quran ini nopo? Quran itu sama buat kamu, seperti durian buat kamu. Sampai Allah tanya, tapi ayya ala rabbikuma tukadziban. Mana juga di alam ini yang tidak cocok buat kamu mana? Semua cocok buat ya Allah. Lah kenapa Quran kok iso mbok sinauni dhewe? Kok kudu mbek ustazmu nopo? Kenapa kamu tidak minta ustazmu ngajari kamu bagaimana cara memahami Quran di rumah? Kan harusnya begitu. Yang disenangi ustaz-ustaz yang guyoni kita. Nah, itu apa pintar Quran? Itu contohnya. Jadi Allah marah sama kita di surat Ar-Rahman berapa kali? 33 kali. Itu gara-gara kita tidak mau belajar isi. Saya lanjutkan tadi. Jadi guru yang terbaik siapa? Allah. Allah itu harus kamu belajar. Ya. Nanti ketika kamu wafat, lihat surat 30 ya. Surat 41 ayat 30. Malaikat akan datang pada kita. Ini hak ada di Quran. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia belajar terus Quran, merasakan Allah sebagai pengajarnya dia, maka tatanan jalur alaihimul malaikat. Begitu malaikat datang, malaikat datang kata apa? Muhammad. Malaikat datang karena apa? Karena apa? Malaikat itu datang tergantung. Kalau kita nabi, maka diberi wahyu. Tapi kalau kita orang biasa yang mati, laku dia, Quran itu menjawab orang. Kenapa kok tidak didatangkan malaikat kepada kami? Kenapa kok manusia kayak Muhammad? Kemudian Allah menjawab, kalau datang malaikat, tapi dia lamar dia mesti mati. Gelem. Kan gitu ya. Nah, ketika malaikat datang di surat 41 ayat 30, apa kata malaikat? Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Kok kita jawab waalaikumsalam? Ya karena malaikat yang datang itu orangnya bagus. Manusia bentuknya bagus, pakai baju putih bagus, itu datang pada kita. Assalamualaikum. Kita senang. Begitu malaikatnya ngomong, saya malaikat mau kaget juga. Itu kaget malaikat ngomong, la taqulu. Saya malaikat mau, la taqulu, jangan takut. Ini Allah cerita di surat 41 ayat 30. Tidak percaya tidak apa-apa. Yakin tidak percaya tidak apa-apa. Dianggap aja ini tidak ada gitu. Nanti jadi kita ketakutan terhadap kemana? Malaikat datang, kemudian malaikat memberitahu kita, saya akan menyambut nyawamu. Kita kaget, begitu kita takut, malaikat ngomong, la takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Karena kau sudah mengakui ya Allah sebagai Tuhanmu, kemudian kamu mempelajari isi Quran, maka kau akan diberi oleh Allah surga. Begitu kita baru bengong, malaikat ngomong lagi, nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Saya dan teman-teman saya yang punya nyawamu ini itu sudah menemani kamu sebelum ini, hanya kamu tidak tahu. Nanti kami akan nyambut nyawamu, akan kami bawa ke dalam surga. Di surga kamu minta apa saja kan Allah berikan. Itu kalau kita belajar Quran, kita tidak akan takut mati. Allah itu tidak mungkin bohong. Allah cerita ayat ini itu tidak mungkin bohong. Kemudian ada orang cerita bahwa nanti malaikat akan datang begini, rasa percaya. Kita harus percaya pada Allah. Adakah kematian bentuk lain? Ada di surat 6 ayat 93. Allah mengatakan berfirman kepada kita, walau taro itu dolimu nabi gomaratil maut. Kamu mau tahu orang dolim berada dalam tekanan sekaratul maut? Kita katakan baik ya Allah, saya ingin tahu. Wal malaikat itu basitu aidi, malaikat ngepal tangannya, wah, kemudian ngomong, itu aku cabut, keluarkan nyawamu. Itu kata malaikat. Ini Allah yang berfirman. Jadi kematian itu hanya ada dua di dalam Quran. Satu dialusi karena belajar Quran, merasakan Allah sebagai gurunya, dan yang satu semaunya sendiri hidup. Maka malaikat mengepal tangannya, wal malaikat itu basitu aidi, wah, kemudian mengatakan, itu aku cabut. Kemudian malaikat mengatakan, mulai sekarang kamu akan disiksa selamanya. Jadi belum masuk kubur pun sudah disiksa ketika diambil nyawa. Itu Quran. Kalau tidak percaya,
Lihat ini. Yang pertama surat 41 ayat 30, yang kedua surat 6 ayat 93. Tapi ayat 93 ini di tengah. Hanya bukan awal ayat. Makanya saya tunjukkan pada kamu semua ya. Belajar Al-Quran yang baik. Belajar Al-Quran yang baik. Kamu mau jadi insinyur, mau jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi, terus pelajari Quran. Rasakan Allah mengajari kamu, sehingga kamu menjadi manusia itu betul-betul akan mengangkat derajat para guru, mengangkat derajat orang tua. Banggakan orang tuamu bahwa kamu dekat kepada Allah, kamu pun bisa menjadi kualitas yang terbaik. Nah, untuk nanti setelah keluar dari sini, saya akan berikan satu surat. Surat itu maksudnya kamu baca sendiri nanti surat itu. Surat surat apa? Mari sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. La uqsimu bihadzal balad. Terus wa anta hillum bihadzal balad. Terus wa walidin wa ma walad. Terus laqad khalaqnal insana fi kabad. Terus ayahsabu an yaqdiru alaihi ahad. Terus yaqulu at-tumalal mudada. Terus ayahsabu an, terus alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafatain. Sudah sampai situ aja. Saya beritahu ayatnya jelas saja. La uqsimu bihadzal balad. Kamu, Ahmad, apa ya Allah? La uqsimu bihadzal balad. Perhatikanlah negeri tempat kamu tinggal. Lihatlah kecamatan tempat kamu tinggal. Lihatlah kota tempat kamu tinggal. Ada apa ya Allah? Kamu akan menghadapi banyak persoalan. Catatlah persoalan-persoalan itu semua. Karena kamu akan selalu menghadapinya sama aja. Masalah air, masalah listrik, masalah apa lagi? Iuran RT, masalah apa lagi? Kematian, nyumbang, macam-macam itu persoalan sama aja tuh kayak gitu. Genteng bocor, semua masalah sama. La uqsimu bihadzal balad. Perhatikanlah lingkungan tempat kamu tinggal. Wa anta hillum bihadzal balad. Jangan lupa perhatikan dirimu. Tambah umur kamu punya persoalan terhadap diri sendiri. Semua orang begitu. Lingkungan, kemudian diri sendiri. Kemudian Allah mengatakan wa walidin wa man walad. Perhatikan hubungan antara bapak sama anak. Persoalan hidup di dunia itu hanya tiga: lingkungan, diri sendiri, dan apa? Hubungan orang tua. Udah hanya itu. Kemudian Allah memberikan resep. Anak-anak semua ini dengarkan resepnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Orang harus punya rasa kabad, struggle. Apa itu? Rajin. Jadi anak bertujuh ini kalau tidak rajin, bangun tidur tidak mau sebelum adzan subuh, kepala sekolahnya yang biasa dipanggil lagi, suruh marahin anak-anak ini. Ya, panggil aja. Anak ini belum jadi kan gitu kan? Biar si anak adik-adik kelasnya jadi. Anak itu harus memperhatikan ketika dia bangun tidur, memperhatikan diri sendiri. Ya. Rajin itu dimulai bangun sebelum adzan subuh, walaupun hanya 10 menit sebelum adzan subuh. Allah berfirman apa di surat 17 ayat 78? Aqimis sholata tarafain aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat dari zuhur sampai isya. Wa Qur'an al-fajr, dirikanlah sholat fajar, yaitu sholat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Nah, kalau sholat subuhnya dijaga, Allah akan perhatikan hidupmu. Ini pasti. Allah nggak mungkin bohong. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Orang yang sholat subuh itu pasti diperhatikan oleh Allah. Loh, saya sholat subuh 6:30 ya Allah. Pokoknya kamu sholat subuh aja bertiga. Baru ayat berikutnya ingatkan. Sholat subuh diperhatikan oleh Allah. Caranya gimana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu kalau mau sholat subuh baik, bukan 6:30, bangun sebelum adzan subuh. 10 menit sebelum adzan subuh sempatkan sholat 2 rakaat. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya janji saya akan angkat kamu tempat yang terpuji. Kemudian di ayat 80 dan 81 Allah katakan, ini ada doa, baca. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa yang terbaik untuk kamu supaya masa depanmu jadi baik dan dibimbing oleh Allah. Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Tuhan, masukkan aku secara masuk yang baik. Jadi nanti milih SMA pun baik, milih perguruan tinggi pun ditunjukkan oleh Allah. Tidak usah yang favorit. Allah tunjukkan kemanapun masuk ke situ. Ya Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkan aku secara masuk yang benar. Itu doa yang paling hebat. Tidak ada doa sebaik ini. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dari masalah-masalah yang tidak pas untuk ini hidup ini doa ini tidak hanya untuk anak-anak, untuk kita semua. Tapi ini karena saya nasihati anak-anak ya saya berikan ke anak-anak. Kamu termasuk anak bodoh kalau sampai apa yang disampaikan oleh Allah kamu tidak melaksanakan. Kemudian doa berikutnya, jangan aku baca Al-Fatihah